Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami kelompok 4 dari mata kuliah kalkulus Pauba Banyak. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di video kali ini kami akan membahas tentang bab 14.1 yaitu fungsi beberapa variabel mata kuliah kalkulus Pauba Banyak. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama saya Gintaras Deningrum dan dua rekan saya Devin Nesela Haji dan Ahmad Adrian. Selanjutnya ada definisi. Misalkan D adalah himpunan n min tuple bilangan real x1, x2 sampai xn. Fungsi bernilai real f pada D adalah suatu aturan yang menentukan suatu nilai real yang tunggal. Dirumuskan dengan W sama dengan F yang kurung X, Y sampai XN. X,1, X,2 sampai XN. Untuk setiap anggota di D. Himpunan D adalah daerah asal fungsi. Himpunan nilai W yang dihasilkan oleh F adalah daerah hasil F. Notasi W merupakan variabel tak bebas F dan F dikatakan sebagai fungsi N, variabel bebas X, sampai dengan Xn. Kita menyebut X sebagai variabel masukan fungsi dan menyebut W sebagai variabel keluaran fungsi. Jika F adalah suatu fungsi dua variabel bebas, maka kita dapat menyebut variabel-variabel bebas X dan Y serta variabel tak bebas Z, dan kita menggambarkan daerah asalnya sebagai daerah asal di bidang X, Y. Di gambar ini ya teman-teman nih. Gambar yang ada di samping sini. Jika F adalah suatu fungsi tiga variabel bebas, kita menyebutkan variabel-variabel X, Y, dan Z serta variabel tak bebas W, dan kita menggambarkan daerah asalnya sebagai suatu daerah di ruang. Dalam penggunaannya, kita cenderung menggunakan notasi yang mengingatkan kita pada apa yang dimaksudkan oleh variabel-variabel tersebut. Untuk mengatakan bahwa volume silinder adalah fungsi terhadap radius dan tingginya, kita dapat menuliskan sebagai V sama dengan F dalam kurung R, H. Lebih khusus, kita dapat mengganti notasi V sama dengan F dalam kurung R, H dengan rumus untuk menghitung nilai V menggunakan nilai R dan H, yaitu V sama dengan Pi kuadrat dikali H pada masing-masing kasus. R dan H adalah variabel-variabel bebas dan F adalah variabel tak bebas fungsi F. Seperti biasa, kita menghitung fungsi yang didefinisikan oleh suatu rumus dengan memasukkan nilai-nilai variabel bebas ke dalam rumus-rumus tersebut dan menghitung nilai-nilai variabel tak bebas yang bersesuaian. Sebagai contoh, nilai F dalam kurung X, Y, Z, ini Z ya teman-teman. Sebenarnya akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Di titik 3,0,4 adalah ini F yang ini diganti dengan titik yang ini, dan yang ini juga diganti yang ini. Adalah F, 3,0,4 sama dengan 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus 4 kuadrat. 3 kuadrat ini sendiri 9, 9 ditambah 0 tetap 9, 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Sama dengan 5, akar dari 25 adalah 5 ya teman-teman. Lanjut. Daerah asal dan daerah hasil. Dalam mendefinisikan fungsi lebih dari satu variabel, kita mengikuti cara yang biasa dilakukan dengan mengecualikan masukan-masukan yang dapat menghasilkan bilangan kompleks atau pembagian dengan 0. Jika f x y sama dengan y dikurangin x kuadrat, maka y tidak diperkenankan lebih kecil daripada 0. Tidak diperkenalkan ya. Nih, jika x-nya ini sama dengan 2, maka y-nya ini harus 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Nggak boleh y-nya itu 2
terus 1, terus 0, min 1, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi ini y-nya ini harus lebih besar daripada x kuadrat yang ada di sini. Jika fy sama dengan 1 min xy, maka xy tidak diperkenankan sama dengan 0. Daerah asal satu fungsi dipandang sebagai himpunan terbesar, sehingga sedemikian aturan yang mendefinisikan fungsi tersebut menghasilkan bilangan-bilangan real, kecuali jika daerah asal tersebut ditentukan bilangan real ditentukan lain secara eksplisit. Daerah hasil terdiri dari himpunan semua nilai keluaran untuk variabel-variabel tak bebasnya. Selanjutnya, ada contoh yang pertama. Berikut ini adalah suatu fungsi dua variabel. Perhatikan batasan-batasan berikut yang mungkin berlaku untuk daerah asal agar memperoleh nilai real pada variabel tak bebas Z. Fungsi yang pertama ada Z sama dengan akar Y min X kuadrat memiliki daerah asal Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat memiliki daerah hasil 0, hingga. Fungsi yang kedua, Z sama dengan 1 per XY memiliki daerah asal XY tidak boleh sama dengan 0. Dengan demikian memperoleh hasilnya min hingga, 0 atau 0, hingga. Untuk fungsi yang ketiga, Z sama dengan sin XY memiliki daerah asal keseluruhan bidang XY ini dan menghasilkan daerah hasil yang hasilnya itu min 1,1. Yang kedua ini ada 3 variabel dengan batasan-batasan untuk daerah asalnya. Yang pertama, Y sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Daerah asalnya keseluruhan bidang dengan memperoleh hasil 0, hingga. Untuk fungsi yang kedua, Y sama dengan 1 per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Daerah asalnya ini X, Y, dan Z tidak boleh sama dengan 0, 0,0. Ini semuanya tiga-tiganya ini nggak boleh ada yang 0. Akan memperoleh daerah hasilnya 0, hingga. Fungsi yang ketiga, Y sama dengan X, Y, dan Z memiliki daerah hasil setengah dari ruangan Z lebih besar daripada 0. Memiliki daerah hasil min hingga, hingga. Lanjut ya. Fungsi dua variabel. Definisi titik X0, Y0 di daerah R berada di bidang XY adalah suatu interior R. Jika titik tersebut merupakan titik pusat suatu cakram radius positif yang seluruhnya berada di R, titik X0, Y0 adalah suatu titik batas jika setiap cakram yang berpusat di X0, Y0 memuat titik-titik yang terletak di luar R maupun terletak di dalam R. Titik batas ini nggak harus di dalam R ya, teman-teman. Nggak harus tepat di R. Bisa di luar, bisa di dalamnya gitu ya, teman-teman. Terus titik-titik interior suatu daerah sebagai suatu himpunan membentuk interior daerah tersebut. Titik daerah tersebut membentuk batasnya. Suatu daerah dikatakan terbuka jika daerah tersebut terdiri dari seluruhnya merupakan titik interior. Suatu daerah dikatakan tertutup jika daerah tersebut memuat semua titik batasnya. Lanjut. Ini ada gambar ya teman-teman. Ini ada gambar dan di sini ada keterangannya, bisa dilihat sendiri. Nah, ini dapat titik 14.4 titik interior dan titik batas di satuan bidang. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Di sini ada gambar, di sini ada keterangannya, gambar keterangan. Selanjutnya, definisi suatu daerah di bidang dikatakan terbatas jika daerah tersebut terletak pada suatu cakram yang beradius terhingga
Suatu daerah dikatakan tak terbatas jika daerah tersebut tidak memiliki batas. Lanjut, contoh kedua nih ya, untuk ini definisi yang tadi. Gambarkan daerah asal fungsi f x, y sama dengan akar y min x kuadrat. Penyelesaiannya karena f terdefinisi hanya jika y dikurangi y kuadrat lebih besar atau sama dengan 20, maka daerah asal tertutup dan tidak terbatas sehingga diperoleh ada di gambar ini ya teman-teman. Parabola y sama dengan x adalah titik batas daerah asalnya. Titik-titik di atas parabola membentuk interior di daerah asalnya. Nah, ini di sini nih ya, di luarnya itu ada y min x, ada sisi luarnya ini y min x kurang dari 0. Ini di interior ini di dalam si parabolanya ini, di mana y kurang dari y dikurangin x kuadrat lebih besar daripada 0. Ini parabolanya ya teman-teman, sebagai pembatasnya. Bisa dilihat sendiri dari gambar ini, sudah jelas sekali ya teman-teman. Nah, untuk grafik kurva ketinggian dan kontur fungsi dua variabel. Definisi, di mana semua titik di bidang di mana fungsi f, x, y memiliki nilai konstan f, y sama dengan c. Disebut kurva ketinggian dari f. Himpunan semua titik x, y, fungsi x, y di ruang dengan x, y berada di daerah asal f disebut grafik f. Grafik f disebut juga permukaan z sama dengan f, x, y. Pada di contoh 3, gambarkan grafik f, x, y sama dengan 100 min x kuadrat min y kuadrat. Dan plotkan kurva ketinggian f, x, y sama dengan 0. F, x, y sama dengan 51 dan f, x, y sama dengan 75 pada daerah asal f di bidang. Penyelesaiannya, di daerah asal f adalah keseluruhan bidang x, y, dan daerah asal f adalah himpunan semua bidang real yang lebih kecil atau sama dengan 0. Grafik tersebut merupakan paraboloid. X sama dengan 100 min x kuadrat min y kuadrat, yang dimana positifnya digambarkan ada gambaran nanti ya teman-teman. Nah, ini kurva ketinggiannya f, x, y sama dengan 0 adalah himpunan semua titik di bidang x dengan f, x, y sama dengan x, y sama dengan 100 dikurangin x kuadrat dikurangin y sama dengan 0 atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100 berupa lingkaran beradius yang berpusat di titik asal. Demikian juga kurva ketinggian f dan kurung x, y sama dengan 51 dan f, x, y sama dengan 75. Ini ya teman-teman, f, x, y sama dengan 100 dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 0. Yang tadinya ini 0 jadi 51. Didapat dari yang ini 51. Atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 49. 49 ini diperoleh dari 100 dikurangi 51 ya teman-teman. Sudah jelas banget di sini. F, x, y sama dengan 100 dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 75. Atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Sama hal kayak 49 tadi, 25 itu diperoleh dari 100 dikurangi 75. Lanjut, fungsi 3 variabel. Himpunan titik x, y, dan z di ruang di mana fungsi 3 variabel memiliki nilai konstan disebut permukaan ketinggian f. Lanjut, definisi. Titik x0, y0, dan z0 yang terletak pada daerah R di ruang merupakan suatu titik interior. Jika titik tersebut merupakan titik pusat suatu bola pejal yang keseluruhannya terletak di R, titik x0, y0, z0 merupakan titik batas R. Jika setiap bola pejal yang berpusat di x0, y0, dan z0 memuat titik-titik yang terletak di luar R dan juga di dalam R. Interior R adalah himpunan semua titik interior R. Batas R adalah himpunan semua titik batas R.
Suatu daerah dikatakan terbuka jika daerah tersebut keseluruhannya terdiri dari titik-titik interiornya. Suatu daerah dikatakan tertutup jika daerah tersebut memuat keseluruhan titik batasnya. Lanjut, penggambaran grafik komputer. Perangkat lunak menggambarkan grafik 3 dimensi memungkinkan menggambarkan grafik fungsi dua variabel. Kita seringkali dapat lebih cepat memperoleh informasi dari grafik daripada dari rumus, karena permukaan grafik fungsi mengungkap perilaku naik atau turun, titik-titik yang tinggi atau yang rendah. Ada di contoh 5, temperatur bawah permukaan bumi W adalah suatu fungsi terhadap kedalaman di bawah permukaan X dan waktu dalam setahun T. Kita mengukur X dalam satuan feet dan T sebagai jumlah hari yang telah berlalu sejak hari yang diperkirakan permukaan mencapai temperatur tinggi dalam setahun. Kita dapat memodelkan perbedaan temperatur tersebut sebagai fungsi W sama dengan cos 1,7 dikali 10 pangkat min 2T dikurang 0,2 X. Kurung pangkat min 0,2 T. Temperatur pada 0 feet diukur berbeda dari 1 sampai minus 1, sehingga perbedaan di X feet dapat diinterpretasikan sebagai persentase dari perbedaan di permukaan. Gambar 14.10 memperlihatkan grafik fungsi tersebut kedalaman 15 feet. Perbedaannya, perubahan amplitudo vertikal di gambar tersebut memiliki kekurangan lebih dari 50% di perbedaan permukaan. Pada kedalaman 25 feet, hampir tidak ada perbedaan di sepanjang tahun. Grafik tersebut juga memperlihatkan bahwa temperatur pada kedalaman 15 feet di bawah permukaan kurang lebih selama setengah tahun berada di luar fase bersama dengan temperatur permukaan. Pada waktu temperatur adalah terendah di permukaan akhir Januari. Tadi kata akhir Januari itu, pada waktu tersebut temperatur tertinggi di dalam 15 feet di bawah permukaan. Pada saat kedalaman 15 feet di bawah permukaan, cuaca akan berbalik. Nah, itu saja presentasi dari kelompok 4. Presentasi kali ini didapat dari referensi buku Kalkulus Thomas, edisi ke-13 jilid ke-2 dengan penerbit Erlangga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.